Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat pagi, Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Semuanya sehat, amin. Baik, mari buka Alkitab kita Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan buat saudara dan saya, tetap tegar di masa sukar. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara membaca ayat ini. Dan saya memberikan judul firman Tuhan pagi hari ini adalah tetap tegar di masa sukar. Saudara, banyak kesukaran yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Setiap makhluk hidup yang namanya manusia akan berhadapan dengan namanya kesukaran atau kesulitan, pencobaan, tantangan, masalah, saudara. Tetapi hari ini saya mencoba menguraikannya, menjawabnya sesuai dengan apa kata Alkitab. Ketika saudara dan saya mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar dalam hidup kita, kita dapat memahami maksud Tuhan, kita dapat mengerti tujuan Tuhan, dan kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan melalui firman-Nya. Supaya ketika saudara-saudara dan saya menghadapi masa sukar, masa sulit, saudara-saudara tidak akan jatuh, saudara tidak akan putus asa, saudara tidak akan lemah, tetapi kita tetap eksis, tetap optimis bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Saudara, silakan Bapak Ibu Saudara membaca dalam Alkitab masing-masing, tapi saya mencoba membaca dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, demikian kata firman Tuhan. Setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Tetapi Allah setia pada janjinya, Ia tidak akan membiarkan saudara dicobai lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Itu terjemahan bahasa Indonesia masa kini. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Saya baca lagi satu terjemahan dalam firman Allah yang hidup. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Allah yang hidup bunyinya begini. Tetapi ingatlah bahwa keinginan jahat yang masuk ke dalam hidup saudara bukanlah hal yang baru. Banyak orang yang hidup sebelum saudara menghadapi masalah yang sama. Tidak ada cobaan yang tidak dapat diatasi, dan percayalah bahwa Allah tidak akan membiarkan cobaan menjadi demikian berat sehingga saudara tidak dapat menahannya. Ini adalah janjinya, dan Ia akan melakukan apa yang dijanjikannya. Ia akan mengajar saudara bagaimana menghindar dari cengkraman cobaan, supaya saudara dapat menanggungnya dengan sabar. Ya, saudara-saudara, bunyinya begitu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia terjemahan baru berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, dari 3 terjemahan, hari ini saya akan memberi judul firman seperti yang saya katakan di dalam slide, saudara tetap tegar di masa sukar. Tahukah saudara-saudara, kesukaran itu adalah bagian dari sebuah kehidupan. Dan kita tidak bisa menghindarinya, yang namanya tantangan masa sukar itu. Dan tidak ada manusia yang ingin hidup dalam kesukaran, saudara, malah kita tengking, malah kita tolak, saudara. Tapi kenyataannya, kesukaran itu selalu datang, ya, selalu menghampiri hidup kita. Sebab Alkitab berkata, sebelum kita, ya, semua manusia, makhluk hidup, mengalami yang namanya kesukaran. Selama manusia masih bernapas, diberi napas hidup, maka kesukaran tidak akan terus ada. Dan akan terus ada. Kesukaran bisa saja datang kapan saja dan melalui siapa saja. Ya, seperti dari orang tua, dari anak, sakit penyakit, pekerjaan dan lain-lain.
Beragam respon orang menghadapi persoalan kesukaran itu, saudara, yang berbeda-beda cara menghadapinya. Dari orang-orang yang menghadapi kesukaran itu, ada orang yang kuat, ada orang yang menyerah, ada orang yang hanya pasrah saja, ada orang yang ya mengalir saja, gitu. Dan mereka berkata, sepertinya hidup ini tidak ada habis-habisnya dari kesukaran. Tapi sebagian orang melihat kesukaran itu sebagai proses pembelajaran dalam kehidupan. Proses untuk meraih kemenangan, meraih keberhasilan, meraih yang namanya next level, naik tingkat dalam kehidupan. Sekali lagi, sebagian orang melihat kesukaran itu sebagai problem yang harus dihindari. Tapi sebagian orang menghadapi kesukaran itu sebagai proses kehidupan, supaya mereka bisa kuat, naik level, naik tingkat dalam iman, pengharapan, dan kasih sama Tuhan. Hari ini, saudara-saudara, bagaimana seharusnya sikap kita, orang percaya, ketika kita menghadapi masa sukar? Saya mencatat ada beberapa hal. Silakan keluarkan bahan saya, saudara-saudara. Sikap apa? Bagaimana saudara dan saya bisa kuat menghadapi masa-masa sukar itu? Bagaimana seharusnya langkah kita? Bagaimana seharusnya apa yang saudara dan saya harus kerjakan ketika saudara dan saya menghadapi masa sukar itu? Dan supaya saudara dan saya bisa tegar di masa sukar, saudara, ini langkah-langkah yang diajarkan Alkitab untuk saudara dan saya bisa melewati masa sukar itu. Yang pertama, Efesus pasal 6 ayat 1 berkata begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang pertama, saudara-saudara, supaya kita bisa tegar di masa sukar, adalah menguatkan hati. Mengapa kita perlu menguatkan hati? Karena hati itu adalah pusat kehidupan. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi, saudara-saudara, kalau hati kita lemah, maka akan membuat segala sesuatu menjadi goyah. Akan menjadi luntur, akan menjadi rusak. Karena itu di masa sukar, Alkitab mengisyaratkan, mendorong saudara dan saya, supaya saudara dan saya menguatkan hati. Saya ingat cerita Raja Daud dalam pergumulannya ketika kerajaannya diobrak-abrik, bahkan ditawan anak dan istrinya. Alkitab bilang mereka menangis sampai nggak kuat lagi menangis, saudara-saudara. Saudara tahu orang ada yang menangis nggak kuat lagi menangis? Sudah habis air mata, saudara. Sudah nggak kuat lagi. Tapi Alkitab berkata mereka memperkuat kepercayaannya sama Tuhan. Dengan kata lain, mereka menguatkan hatinya. Hari-hari ini, saudara-saudara, saudara dan saya perlu menguatkan hati kita. Karena orang yang bisa tegar di masa sukar itu adalah orang yang kuat hatinya. Ada amin, saudara. Hati kita. Kenapa? Karena hati itu pusat kehidupan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau hatinya kuat, saudara, saudara akan bisa bertahan. Ingat khotbah saya minggu lalu, saudara, tetap bertahan di masa kesesakan kan, saudara. Dan hari-hari ini khotbah saya berbicara tentang ini, saudara. Ya, dan saya ingin mendorong saudara dan saya, hidup ini ibarat pohon, kalau akarnya tidak kuat, dia akan tumbang, akan roboh oleh angin badai kehidupan. Tetapi kalau hati kita kuat, oleh berbagai tantangan apapun yang terjadi, saudara dan saya bisa kuat, bisa menghadapinya, bahkan Alkitab bilang bisa sabar menanggungnya, bisa menahan dalam setiap kesulitan itu. Ya contohnya Raja Daud itu di Siklak, saudara, anak-anaknya ditawan, istri ditawan oleh musuh, saudara, tapi Alkitab berkata dia menguatkan hatinya. Ini langkah pertama yang saudara dan saya harus kerjakan, yang harus saudara lakukan, supaya saudara dan saya bisa tegar di masa sukar. Saya tahu banyak kesukaran, banyak kesulitan, banyak tantangan yang sedang ya kita hadapi hari-hari ini. Kalau kita nggak kuat hati kita, saudara, sakit flu aja, saudara, bisa rontok iman kita, saudara. Ya kan? Karena batuk pilek aja sekarang, saudara, kalau di rapid test, saudara, disangka positif COVID loh, saudara. Ya, semuanya was-was.
Ya, tapi hari ini kita bersyukur. Kita bilang pencobaan-pencobaan yang kita alami itu, pencobaan apa saudara-saudara? Biasa. Tidak melebihi kekuatan kita. Karena itu kekuatan untuk bertahan ya di masa sukar, di masa sulit itu dimulai dari langkah pertama hati saudara dan saya. Hati saudara perlu dijaga. Menjaganya dengan apa? Dengan firman. Menjaga dengan doa. Dan saudara menjaga hati saudara jangan sampai ada kepahitan, jengkel, mangkel, semua yang tidak baik di hati kita. Maksudnya begini saudara, jangan simpan hal yang tidak baik di hati kita. Simpanlah hal-hal yang baik, firman, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan di hati kita. Walaupun mungkin kepala kita, telinga kita mendengar hal yang tidak baik. Mungkin menyakitkan kita dengar, tapi jangan simpan di hati. Sebab hati saudara harus simpan firman Tuhan. Ada amin saudara. Kalau hati kita simpan firman Tuhan saudara, maka walaupun mungkin telinga kita merah mendengar sesuatu yang tidak baik, tidak nyaman, kita dengar, yang bisa merusak hati kita. Ketika hati kita ada filter firman Tuhan, saudara akan kuat, saudara akan dapat bertahan dalam setiap situasi yang kita hadapi. Yang kedua, bagaimana supaya kita tegar di masa sukar? Pertama, menguatkan hati. Terus saudara, saya ingin mengencourage saudara hari ini, mendorong saudara baik yang ada di gereja bahkan di rumah. Apapun keadaan saudara hari ini, ayo kita jaga hati kita, pelihara hati kita saudara. Seperti harta yang paling mahal. Karena apa saudara? Problem manusia hari-hari ini adalah dimulai dari hati. Kalau orang bisa panjang umur, bisa sehat, saudara, cepat menang dalam mengatasi segala sesuatu dimulai dari hati. Kalau hati kita nggak kuat saudara, sekali lagi hal kecil pun bisa membuat kita rontok iman kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tegar di masa sukar? Yang kedua adalah memiliki pengharapan. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Memiliki pengharapan. Saya akan bacakan ayat ini, ada di slide. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudara, pengharapan ini penting karena pengharapan itu akan memampukan setiap orang atau kita sebagai orang percaya untuk terus bertahan hidup dan terus bertahan menghadapi berbagai macam pergumulan. Saya ulangi saudara. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa orang yang berpengharapan itu pertama kalau dia sakit cepat sembuh. Kedua, panjang umur. Yang ketiga, orang yang berpengharapan itu akan mampu bertahan dalam setiap kesukaran yang dia hadapi. Bahkan yang keempat, orang yang berpengharapan itu akan mendapatkan janji dan pertolongan Tuhan. Saudara, ini sangat penting buat kita hari-hari ini. Marilah kita terus berpengharapan akan firman Tuhan. Kita melihat ke depan, sepertinya tidak ada harapan kan? Buat orang yang berbisnis, buat orang yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Sepertinya nggak ada harapan. Kita tidak tahu sampai kapan COVID ini berhenti. Sampai kapan kita harus duduk berjarak seperti ini. Ribet amat. Harus pakai masker, facial, cuci tangan, pakai alkohol. Waduh saudara, ribet amat kan saudara masuk gereja kok susah amat sih. Di sana ditembak-tembak segala kepalanya. Saudara, aduh, sampai kapan? Seperti kok ribet sekali nih hidup. Nggak bisa lagi ngumpul seperti dulu. Koko-koko minum kopi di pinggir jalan. Kita bisa ngerujak, bisa masak sama-sama. Nggak bisa lagi, saudara. Harus jaga-jaga, gede-gede orang udah gitu. Semua saya lihat ibu-ibu pada jarang ke pasar. Untung syukur ada yang online yang bisa di SMS ngantar ke rumah. Saudara, sepertinya tidak ada harapan.
Tapi hari ini saya ingin berkata pada saudara-saudara, tegar di masa sukar. Orang yang berpengharapan selalu akan meraih kemenangan dari Tuhan. Orang yang berpengharapan akan tegar di masa sukar. Orang yang berpengharapan akan dapat menanggung setiap persoalan yang dia hadapi. Tegar di masa sukar. Kuatkan hati saudara, terus berpengharapan. Khotbah saya minggu lalu adalah jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya, jangan berhenti mengandalkan Tuhan. Sebab Alkitab berkata orang yang berharap atau mengandalkan Tuhan akan diberkati Tuhan. Terus saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, selalu percaya kepada Tuhan. Roma 8:28. Selalu percaya ini tidak saja berbicara bagaimana kita beriman. Tidak saja berbicara kita memiliki kasih kepada Tuhan, berakar dalam Tuhan. Tapi selalu percaya ini maksudnya begini. Bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Allah, bagaimana kita bisa melihat kekuatan Allah, kita melihat pembelaan Allah di situasi yang sulit terjadi dalam hidup kita. Roma 8:28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di masa sukar, di masa sulit, di masa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah ada di sana. Itu maksudnya. Di masa sulit, di masa genting, di masa gawat dalam hidup saudara dan saya, saudara, Alkitab berkata, yang penting persoalan yang harus ada adalah ketika saudara dan saya berada bersama dengan Tuhan. Inti ayat Roma 8:28 itu begini, saudara. Intinya begini, kalau disimpulkan dengan kata ringkasnya begini. Dalam setiap keadaan apapun yang terjadi, entah keadaan baik tidak baik dalam hidup kita yang kita alami, Allah ada bersama kita. Itu intinya. Nah, kalau Tuhan ada bersama kita, saudara, maka dalam setiap pergumulan yang kita hadapi kesukaran itu tidak akan membuat kita ini rontok. Sekali lagi, lemah, putus asa iman kita. Kesukaran Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Contoh dalam Alkitab Ayub. Alkitab bilang Ayub itu orang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kenapa Ayub diizinkan kesukaran? Kesukarannya nggak tanggung-tanggung, saudara. Harta bendanya habis, anak-anaknya habis, kesehatannya terganggu. Bahkan orang yang dia kasihi, yang seranjang dengan dia berkata, masih setiakah engkau pada Tuhanmu? Bahkan teman-teman sahabatnya pun menuduh Ayub bahwa Ayub ada dosa dan harus bertobat. Saudara tahu, Alkitab dia terakhir, Alkitab berkata, ketika Ayub dapat bertahan melewati persoalan, kesulitan, masa sukar itu, Alkitab berkata Tuhan kembalikan apa yang pernah hilang. Karena apa? Karena dia terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Ini sangat penting hari-hari ini tuh, mempercayai Allah dalam hidup. Kata percaya itu, saudara, tidak saja kita beriman sama Tuhan, tapi bagaimana kita mempercayai Allah, hidup kita dalam tangan Allah. Ibaratnya begini, contohnya, ini saudara, ini Tuhan. Kata percaya itu bagaimana kita mempercayakan diri kita ke dalam tangan Tuhan yang pegang kita. Itu kata percaya. Tidak saja kamu percaya Allah, ya percaya. Tapi percaya yang dimaksudkan dalam teks ini adalah bagaimana kita mempertaruhkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi. Yang penting saya ada dalam tangan Tuhan. Itu yang terpenting. Kalau kita hanya percaya tapi kita nggak berani mempertaruhkan hidup kita dalam tangan Tuhan, itu belum percaya. Dan orang yang bisa tegar di masa sukar itu adalah orang yang mempercayakan hidupnya dalam tangan Tuhan. Tuhan, ini hidupku, apapun yang terjadi. Yang penting aku ada dalam tanganmu. Itu baru orang percaya. Karena kesukaran itu Tuhan pakai, saudara, untuk mendatangkan kebaikan. Yang jelas hari ini, mari kita sama-sama mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan. Yohanes berkata begini, Yesus
berkata begini, apa yang Bapa berikan dalam tanganku, tidak ada yang bisa merebut mereka. Walaupun dalam tangan Tuhan ada tantangan, ada pergumulan dalam hidup kita. Yang penting saudara dan saya ada dalam tangan Yesus. Kalau saudara dan saya ada dalam tangan Yesus, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Amin. Ayat itu berkata tadi, 1 Korintus 13 ayat 10 ayat 13 itu. Kesyukuran-syukuran yang ada pada kita itu biasa. Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita. Ini yang ketiga, saudara. Percaya kepada Tuhan. Terus percaya, terus bergantung, terus mengandalkan Tuhan. Itulah sikap yang harus dimiliki oleh orang Kristen, orang percaya yang tetap tegar di masa sukar. Yang pertama tadi, saudara, menguatkan hati. Yang kedua, selalu berpengharapan. Jangan berhenti percaya dan berharap sama Tuhan yang baik dan dahsyat itu. Yang ketiga, terus mempercayakan diri kita dalam tangan Tuhan. Karena dalam tangan Tuhan pasti ada pembelaan, pasti selalu ada yang baik Tuhan akan siapkan bagi kita. Walaupun dalam perjalanan hidup kita ada masa-masa sulit yang harus kita lewati. Yang keempat, saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 8. Saudara dan saya harus berpegang pada hal ini karena kehidupan kita hari-hari ini, saudara, harus kita pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Karena kehidupan kita ayat 18. Ini bukan ayat 8. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang keempat, bagaimana kita tetap tegar di masa sukar, mengucap syukur. Apa maksudnya Pak Pendeta, mengucap syukur? Masa di masa sukar terus mengucap syukur, Pak? Biasanya kalau orang masa sukar, masa sulit, masa susah, masa genting itu, saudara, sulit kita, Tuhan terima kasih buat masalah ini, nggak gampang, ya kan? Biasanya kalau kita dalam masa sulit, biasanya apa, saudara? Aduh Tuhan, Tuhan tolong, ampun Tuhan. Kita kan begitu kan, saudara-saudara ya? Ngomel, gerutu, protes lah, Tuhan kenapa? Tuhan mengapa? Ya seperti lagu itu, mengapa? Begitu, selalu mengapa, ya keluar dari hati kita kan? Ya, itu manusiawi saja menurut saya. Tapi yang jelas saudara nggak boleh berhenti sampai di sana. Langkah untuk orang berkemenangan itu, kenapa orang Israel itu nggak bisa masuk tanah Kanaan, saudara? Salah satunya tidak bisa mengucap syukur. Lawan mengucap syukur itu apa, saudara? Bersungut-sungut, protes, gerutu, marah, saudara. Ya, dan itu yang membuat dosa yang luar biasa, saudara. Orang Israel sama Tuhan itu, saudara. Nanti ya saudara baca ya, dalam 1 Korintus 10 tadi. Bacanya selanjutnya, saudara. Kita lihat di situ. Membuat mereka tidak bisa menikmati janji Tuhan, tidak bisa mencapai garis finish. Mereka nggak bisa finishing well, mengakhiri perjalanan mereka di padang gurun sampai titik tujuan Allah, mereka berhenti sudah. Kalian sudah nikmati apa yang aku siapkan. Nggak bisa. Karena apa? Salah satu adalah tidak bisa mengucap syukur. Sudah dikasih tiang awan dan tiang api. Tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam. Mana dari surga yang bukan buatan manusia, tangan manusia. Mana dari surga, saudara? Aduh, makan roti terus mana? Aduh, bosan Tuhan. Tuhan baik, saudara. Minta daging. Alkitab bilang Tuhan kasih apa, saudara? Burung puyuh. Waduh, banyak. Saudara. Tetap aja, saudara. Mereka menggerutu protes sama Musa. Gara-gara nggak ada air minum, saudara, permisi saya minum. Mereka marah, saudara. Sampai Musa, Alkitab bilang tidak ada manusia yang selembut hati Musa. Jengkelnya luar biasa, saudara. Ini udah memuncak sampai ke ubun-ubun.
Gara-gara nggak ada air minum. Musa ambil tongkat. Sebenarnya itu yang membuat Musa sampai nggak bisa masuk tanah Kanaan. Akibat jengkel dengan orang Israel. Marah. Karena saking udah nggak, bahasanya nggak bisa diatur lagi. Saking gerutu, saking ngomelnya. Mereka nggak bisa bertahan di masa sukar itu. Musa sampai lupa janji Tuhan. Padahal di tangan Musa dan mulut Musa ada kuasa. Musa nggak perlu ngomong, nggak perlu pukul bukit batu. Dia ngomong, batu, come on, air mengalir. Bisa. Karena Musa sudah diberi kuasa loh, saudara. Ada ayatnya bilang begitu, saudara. Nggak usah pukul, saking jengkel. Mungkin Musa kalau saya jadi Musa waktu itu nggak mukul lagi, saudara. Tak tinju tuh batu. Tapi babak belur tangan, saudara. Itu batu, bukit batu loh, saudara. Kata saya batu lempar. Padahal Musa hanya perintah, batu keluar air, bisa. Akibat nggak bisa mengucap syukur. Itulah yang kadang-kala membuat orang nggak bisa tegar di masa sukar tuh. Nggak bisa mengucap syukur, artinya nggak bisa nerima setiap kesulitan, setiap masalah yang terjadi dalam hidup. Orang yang mengucap syukur itu orang yang menerima setiap tantangan, setiap pergumulan, setiap masalah. Dia berkata, Tuhan, aku mengucap syukur atas masalah ini. Yang penting, sekali lagi, aku ada dalam Tuhan. Aku percaya, aku beringat iman sama Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal itu, saudara, Alkitab bilang, sebab itu kehendak Tuhan. Apa maksudnya mengapa kita harus mengucap syukur? Bahwa ucapan syukur itu memampukan orang percaya, ya, mampu menerima keadaan yang sukar dengan hati yang tetap bersuka cita. Itu maksudnya. Jadi mengucap syukur itu akan memampukan kita orang percaya mampu menerima setiap keadaan. Dan kadang-kala masalah itu tidak saja karena datang dari kita. Ada masalah yang datang karena, seperti lagi, ujian dari Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, masalah bisa datang dari iblis, ingin menjatuhkan kita. Ujian ketiga adalah ujian karena kita salah sendiri. Kalau kita salah sendiri, kita diuji, kita dalam pergumulan, bertobat, udah. Tapi kalau Tuhan izinkan dan kita benar, tapi diizinkan Tuhan, iblis serang kita, ganggu kita. Yang hari ini harus kita ucap syukur. Tuhan, ini Tuhan izinkan. Aku harus bertahan, aku mengucap syukur. Aku pasti bisa bersama dengan Tuhan. Tetap bersuka cita, saudara. Dia akan keluar kata-kata dari mulut kita, ngomel gerutu seperti orang Israel, sehingga mereka tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah kehendak Tuhan buat kita. Orang yang bisa tegar di masa sukar itu adalah yang bisa mengucap syukur dalam segala apapun yang dia hadapi. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu apa? Goyah. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita supaya kita tegar di masa sukar, di masa sulit, di masa gawat, mungkin di masa kesesakan kita. Yang kelima adalah memiliki pandangan yang benar, bahwa kesukaran itu, masa sulit itu, tantangan itu, masalah itu, cobaan itu ada batas waktunya. Bahasa lainnya adalah masa expired. Barang kan ada expirednya kan, saudara-saudara? Masalah itu ada expirednya, masa berhentinya, ada batas waktunya. Tidak selamanya, saudara-saudara, terus bergumul dalam masalah. Tidak selamanya kesukaran itu ada dalam hidup kita, ada batas waktunya. Tapi menunggu waktu selesai itu, bagaimana kita menyelesaikan bersama dengan Tuhan, ini yang penting.
yang harus kita tahu rahasianya, yang harus kita tahu trik, langkah, jalan keluar untuk mengatasinya melalui firman. Pandangan kita, konsep kita harus benar ketika saudara saja menghadapi kesulitan, menghadapi kesukaran. Bahwa kesukaran itu, tantangan itu, masalah itu ada batas waktunya. Dan sekali lagi, tetapi selalu ada dalam hidup kita. Dan masalah itu ibarat kita sekolah, mata pelajaran yang harus kita lewati dan harus kita tuntaskan. Dan harus kita jawab dan harus kita atasi. Seperti anak-anak kita sekolah. Bagaimana mereka bisa menjawab setiap soal yang disampaikan oleh gurunya. Supaya naik kelas. Demikianlah persoalan kesukaran itu. Supaya saudara bisa naik kelas. Kita bisa menyelesaikan pelajaran-pelajaran kehidupan ini, kesukaran yang ada di dalamnya, termasuk kesukaran di dalamnya, entah baik yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Itu kita bisa melewati dan lulus. Dan Tuhan ingin saudara-saudara, setiap persoalan masalah selalu ada jalan keluarnya. Kan Korintus bilang pasal 10-13 kan selalu ada jalan keluarnya. Dan ada batas waktunya. Yang penting, yang perlu saudara dan saya kerjakan adalah bagaimana kita sabar, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, dan hidup terus bergantung sama Tuhan. Itu yang terpenting. Sebab segala sesuatu ada batas waktunya. Yang kekal itu hanya Tuhan dan firman-Nya. Ada amin. Semuanya ada batas waktunya, saudara. Sekuat-kuatnya manusia pasti mati. Sekaya-kayanya manusia pasti mati. Tapi Allah kita, Dia mengatasi segala sesuatu dan Dia hidup selama-lamanya. Supaya kita bisa berkemenangan. Inilah 5 langkah yang ingin saya bagikan sesuai dengan apa kata Alkitab, kata firman. Untuk saudara dan saya tetap tegar di masa sukar. Miliki pandangan, konsep yang benar bahwa masalah, persoalan itu, pencobaan itu ada batas waktunya. Karena kita bilang, kalau kita mengalami pencobaan, mengalami masalah, walaupun ada batas waktunya, ketika kita udah lulus dalam setiap pencobaan, Tuhan kadang-kadang diizinkan persoalan kesukaran lain. Tetapi di tengah kesesakan itu, selalu ada jawaban firman. Apa kata Alkitab? Matius 11:28 berkata begini, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku, aku akan memberikan kelegaan padamu. Ayat itu tidak menjamin, saudara, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada kesukaran. Ada kesukaran. Ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam kesukaran, Alkitab bilang, datang sama Yesus. Saudara akan mendapatkan kelegaan. Ada kesesakan, ada kelegaan. Sesak, lega lagi. Sesak, lega lagi. Kenapa? Ketika kita datang sama Yesus. Ada banyak orang sesak, tambah sesak. Sesak, tambah sesak. Karena apa? Nggak mau datang sama Yesus. Yesus sudah kasih solusi buat saudara dan saya. Supaya di tengah kesukaran itu, kita harus datang sama Tuhan. Mengandalkan Dia, berserah dalam tangannya. Saudara, inilah 5 hal yang saya bagi buat saudara-saudara hari ini. Saudara-saudara yang di rumah, dimanapun saudara dan saya, bisa dijangkau oleh siaran online. Ibadah pertama. GB Victory, Nangabuli Kota Lamandau, Kalimantan Tengah. 5 langkah ini pertama, kuatkan hati saudara. Miliki pengharapan yang kuat. Karena orang yang berpengharapan itu, saudara, kita bilang, mereka tidak akan kecewa dengan apapun yang terjadi. Selalu percaya kepada Tuhan. Selalu percaya, yang saya maksudkan tadi adalah bagaimana kita mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Miliki pandangan yang benar, konsep yang benar akan setiap masalah dalam hidup kita. Ada batas waktunya. Tantangan, kesulitan itu ada batas waktunya. Tidak selamanya kok saudara sakit. Tidak selamanya saudara miskin, susah. Tidak selamanya. Tidak selamanya saudara dalam kesulitan. Pasti Tuhan akan memberikan kelegaan, pertolongan, berkat
buat saudara. Yang penting hari ini bagaimana saudara tetap tegar di masa sukar itu. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap beriman sama Tuhan.